mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Prodi Administrasi Publik dengan nomor pokok mahasiswa 11019262. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi via udara yang dikhususkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Demografi dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak dosen Saiful Maulana Ahmad, SPDMP. Saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya rangkum dari buku Demografi Umum karya Ida Bagus Mantra yang di bab 11 ya, yang dimana isinya menjelaskan tentang mobilitas penduduk, ruang lingkup, sumber, dan analisis data. Yuk kita simak bagaimana penjelasannya berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam bab 11 kita akan membahas mobilitas penduduk, ruang lingkup, sumber, dan analisis data. Ada 3 komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Komponen pertama dan kedua telah dibicarakan pada bab 10 dan bab 7. Dan pada bab ini akan dibicarakan komponen yang ketiga, yaitu mobilitas penduduk. Perilaku kelahiran dan kematian berbeda dengan mobilitas penduduk. Angka kematian dan kelahiran pada periode waktu tertentu mempunyai sifat ajeg atau stabil. Sebagai contoh, pada tahun 1993 di Indonesia, tingkat kelahiran kasat dan tingkat kematian kasat masing-masing besarnya 24,1 dan 7,5/100. Pertengahan tahun, angka-angka ini besarnya tidak berubah sampai akhir tahun 1995. Tetapi untuk mobilitas penduduk tidak ada sifat keteraturan seperti angka kelahiran dan kematian. Nah, pengertian dan ruang lingkup mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Yang pertama, mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, contohnya perubahan status pekerjaan. Yang kedua, mobilitas penduduk horizontal sering disebut mobilitas penduduk geografis, adalah gerak atau manever penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu atau bisa disebut pindah. Selanjutnya ada batasan ruang dan waktu dalam penelitian mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh Ida Bagus Mantra tahun 1975 di Duku Pinang dan Kardiroyo di daerah istimewa Yogyakarta dengan batasan wilayah Duku atau dusun. Dapat dilihat di sini tabelnya ada bentuk mobilitas, batasan wilayah, dan batasan waktu. Nah, yang selanjutnya ada mobilitas penduduk non-permanen atau sirkuler. Ini adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Contohnya menginap di rumah saudara. Menurut Anata 1995, suatu revolusi mobilitas nampaknya juga telah terjadi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh tersedianya prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai dan modern. Dapat kita rasakan dan kita ketahui pula bahwa zaman modern sekarang itu dipengaruhi oleh transportasi dan teknologi komunikasi, seperti alat transportasi baik darat, laut maupun udara sekarang telah sangat canggih dan modern. Begitu juga dengan alat komunikasi, semakin kesini semakin canggih. Yang selanjutnya ada sifat dan perilaku migran non-permanen. Migran sirkuler yang bekerja di tempat lain atau kota, anak dan istrinya tidak ikut dibawa. Sifat dan perilaku migran sirkuler seperti semut. Mereka mempergunakan waktu untuk bekerja sebanyak mungkin agar mendapat upah yang sebanyak mungkin pula untuk dikirim ke daerah asal. Nah, sehubungan dengan sifat dan perilaku pekerja migran sirkuler seperti di atas, pekerja migran non-permanen dari tidak sama seperti pekerja lokal yang sering minta libur karena adanya aktivitas di desanya sendiri, seperti perkawinan, peristiwa kematian, dan lain-lainnya. Lanjut,
Determinan dan perilaku mobilitas penduduk. Nah, determinan mobilitas penduduk atau dengan ungkapan lain, seseorang akan pindah dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah atau flash unitly lebih rendah ke daerah yang mempunyai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi, di mana kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, seperti ini gambaran hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk. Nah, kebutuhan dan aspirasi ini jika terpenuhi, mereka tidak akan pindah. Jika tidak terpenuhi atau stres, nah ini terbagi menjadi dua, dalam batas toleransi dan di luar batas toleransi. Jika dalam batas toleransi, mereka tidak akan pindah. Namun jika di luar batas toleransi, mereka stuck akan pindah. Nah, dalam batas toleransi, mereka kan tidak pindah. Tapi mobilitasnya non permanen. Ada yang pulang pergi, merantau, pulang lagi, ada juga yang pindah, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses mobilitas itu terjadi apabila yang pertama, seseorang mengalami tekanan atau stres baik ekonomi, sosial maupun psikologi di tempat ia berada. Yang kedua, terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk itu terjadi apabila terdapat perbedaan nilai kefaedahan antara dua wilayah. Pada dasarnya, teori-teori migrasi didasarkan pada prinsip-prinsip di atas. Everett S. Lee dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Migration mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat mereka ragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif dan negatif. Ada pula faktor-faktor yang netral. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat di daerah itu. Misalnya di daerah itu terdapat sekolah, kesempatan kerja, atau iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan, sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentunya tidak terpenuhi. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Nah, menurut Lee, proses migrasi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor individu, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, dan yang terakhir, rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan. Itu menurut Lee. Nah, sekarang masuk ke yang kedua. Yang pertama adalah determinan mobilitas penduduk, dan yang kedua sumber data, modal penduduk, dan analisis. Pada umumnya ada 3 sumber mobilitas penduduk, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Di antara ketiga sumber data mobilitas penduduk, data yang didapat dari sensus penduduk itu yang paling lengkap. Hanya saja kelemahannya, data yang didapat dari sensus penduduk hanya meliputi mobilitas penduduk yang bersifat permanen saja. Dari hasil registrasi penduduk dan survei penduduk diperoleh data baik dari mobilitas permanen dan non-permanen. Hanya kelemahannya tidak semua mobilitas penduduk dapat dicatat. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada sensus penduduk. Pertanyaan yang diajukan sangat sederhana. Sebagian yang diajukan pada sensus penduduk tahun 1990. Untuk sensus penduduk lengkap adalah yang pertama, nama-nama anggota, hubungan dengan kepala rumah tangga, umur, jenis kelamin, dan yang terakhir status perkawinan. Menyimpang sedikit, tadi menyinggung kata migran. Migran itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu migran semasa hidup, migran total, migran kembali, dan yang terakhir migran recent. Migran sendiri adalah seseorang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Nah, kita lanjutkan. Yang kedua ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk mencatat kejadian-kejadian kependudukan yang terjadi pada setiap saat. Misalnya kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, keluarga, dan mobilitas penduduk masuk, baik itu permanen maupun non-permanen. Orang-orang yang pindah domisili harus mempunyai surat asli dari daerah asal. Selanjutnya disampaikan pada kantor kelurahan atau desa di mana mereka akan menetap. Terakhir ada survei penduduk. Nah, data mobilitas penduduk bisa juga didapatkan dari penelitian survei yang dilakukan di suatu wilayah. Data yang dihasilkan dari survei ini lebih bervariasi daripada data yang didapatkan sensus penduduk dan registrasi penduduk. Sebagai contoh, penelitian mobilitas TKI dari NTT, NTB, dan Pulau Bawean ke Malaysia yang dikerjakan oleh PKK UGM pada tahun 1997 sampai 1999. Nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui karakteristik demografi dan sosial TKI ke Malaysia. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan untuk melakukan mobilitas ke Malaysia. Yang ketiga, cara-cara yang dilakukan pelaku mobilitas menuju Malaysia dan cara-cara memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir, dampak ekonomi dan non-ekonomi terhadap daerah asal dan mobilitas TKI ke Malaysia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya di bab 11 ini kita mendapatkan pengetahuan mengenai mobilitas penduduk. Ada mobilitas penduduk permanen dan non-permanen. Terus kita juga mengetahui beberapa cara untuk mendata penduduk. Yang pertama ada sensus penduduk, registrasi penduduk, dan yang terakhir survei penduduk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.